Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang niat dan keikhlasan. Ini hadis yang pertama di kitab ini adalah wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umara ibnu Khattabi ibnu Nufaili ibnu Abdi Uzay ibnu Riyahi ibnu Abdillahi ibnu Qurtib ibni Razahi ibnu Abdiyi ibnu Ka'bi ibnu Lu'ayin ibnu Ghalibil Quraisyiyin Adawi radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Riyah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrah untuk kesenangan dunia yang didapatnya, awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila maha jara ilaihi muttafaqun alaih. Maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dari hadis ini adalah tentang persoalan niat, di mana Rasulullah SAW menyampaikannya dikarenakan ada di antara para sahabat Nabi SAW sewaktu hijrah dari Makkah ke Madinah semata-mata terpikat kepada seorang wanita, yaitu Ummu Qais. Beliau SAW mengetahui maksud orang itu, lalu bersabdalah beliau sebagaimana hadis yang disampaikan di atas tadi. Orang itu memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam hatinya, walaupun sebenarnya boleh-boleh saja. Betapa aneh ada orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita untuk dikawini, sedangkan sahabat-sahabat lainnya bertujuan untuk menghindari diri dari kemarahan kaum kafir dan musyrik yang masih berkuasa di Makkah, sedangkan tujuan untuk hijrah adalah semata-mata untuk penyebaran agama Islam. Tetapi tidak patut jugalah di saat suasana genting dan rumit dilakukan niat semacam itu, maka ditegurlah oleh Rasulullah SAW. Jadi niat yang semacam ini adalah sangat keliru, maka pahala hijrah juga akan menjadi kosong. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain dengan keikhlasan hati bersusah payah menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk menyelamatkan kalbunya, pahalanya pun besar sekali karena hijrahnya memang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Meskipun hadis ini mula-mula tertuju kepada manusia yang salah dalam niatnya ketika hijrah, maka hadis ini pun menjadi umum dan para imam mujtahidin berpendapat bahwa sesuatu amal itu sah dan diterima serta dianggap sempurna apabila disertai niat. Sehingga barang siapa yang berniat mengerjakan sesuatu amalan dengan ketaatan kepada Allah, ia mendapatkan pahala. Demikian pula seseorang yang telah berniat akan melakukan perbuatan baik, namun tidak jadi melakukannya, maka orang itu pun tetap mendapat pahala. Jadi, seorang seharusnya menanamkan niatnya hendaklah semata-mata karena Allah
dan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan niat yang paling sempurna. Seseorang tidak akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat melainkan sesuai dengan niat yang tertanam di dalam hatinya. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 9 dan 10. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Kemudian difirmankan lagi dalam surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang tersimpan di dalam dada? Di akhirat kelak nanti ada pahala dan siksa serta perhitungan tentang apa yang terbetik dalam hati seseorang. Berbeda dengan di dunia yang hanya bisa dilihat zahirnya saja. Dan pada hari akhirat nanti seseorang tidak akan luput dari apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia dan akan memperoleh kebalasan sesuai dengan perbuatannya karena Allah mengetahui isi hatinya dan Allah menyatakan akan membalas keingkaran yang mereka lakukan. Demikianlah pentingnya niat dalam melaksanakan ibadah karena sangat menentukan diterima dan ditolaknya ibadah tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memperbaharui dan hati-hati dengan niat karena apapun perilaku dan perbuatan yang dilakukan hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Demikianlah video kita pada pagi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.